Kita lanjut ya. Technical and Business Considerations. Oke, pertama-tama kita mulai dari Technical and Business Considerations, atau pertimbangan teknis dan bisnis dalam cloud computing. Ini penting banget karena cloud nggak cuma soal teknologi, tapi juga gimana cara kita ngatur bisnis dengan efisien. Connectivity issues atau masalah konektivitas. Bayangin kalian lagi di kampus, lagi ngeakses internet buat ngerjain tugas atau sekadar nonton YouTube. Dalam penerapan tradisional on-premise, aplikasi dan solusi IT di-host di pusat data kampus. Nah, pengguna akhir, kayak kalian, terhubung lewat jaringan kampus buat akses internet yang berkelanjutan. TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol memfasilitasi akses internet dan pertukaran data di lokasi melalui LAN atau Local Area Network. TCP/IP itu kayak bahasa umum yang dipakai komputer buat ngobrol satu sama lain di internet. Bayangin kalian chatting di grup WA. TCP/IP ini yang ngatur pesan-pesan kalian biar nyampe ke tujuan dengan benar. Sedangkan LAN atau jaringan lokal itu kayak jaringan mini di dalam kampus atau rumah kalian. Jadi semua komputer dan perangkat terhubung satu sama lain tanpa perlu keluar ke internet. Dalam model ini, kampus punya akses langsung ke internet. Jadi mereka punya kontrol penuh dengan alat kayak firewall. Nah, firewall ini kayak satpam digital yang menjaga pintu masuk dan keluar jaringan kita. Dia ngatur dan ngefilter data yang boleh masuk atau keluar biar jaringan kita tetap aman dari ancaman. Kampus juga bertanggung jawab buat sumber daya TI dan konektivitas internet mereka. Kalau kalian lagi ngeakses server kampus dari luar, kalian bisa akses server dan aplikasi terpusat di cloud kapan aja dan di mana aja. Network bandwidth and latency issues atau masalah bandwidth dan latensi jaringan. Nah, sekarang kita bahas masalah network bandwidth dan latency. Bayangin kalian lagi streaming video. Bandwidth itu kayak lebar jalan tol internet kalian. Makin lebar jalannya, makin banyak data yang bisa lewat dengan lancar. Sedangkan latency itu waktu yang dibutuhkan data untuk bergerak dari satu node ke node lainnya. Jadi makin besar bandwidth, makin lancar koneksi, dan makin rendah latency, makin cepat data sampai. End-to-end bandwidth atau bandwidth ujung ke ujung. Bayangin bandwidth dari awal hingga akhir itu kayak jalur data antara jaringan dan ISP. Koneksi yang stabil dan cepat sangat penting buat menjaga performa jaringan, apalagi buat aplikasi yang membutuhkan transfer data besar. Teknologi jaringan broadband yang canggih membantu ISP menjaga kestabilan koneksi. Caching dan kompresi juga berperan penting dalam meningkatkan performa koneksi. Caching itu kayak buffer atau penyimpanan sementara yang nyimpen data yang sering diakses. Jadi kalau kalian sering buka halaman web tertentu, data-datanya disimpan sementara biar aksesnya lebih cepat. Kompresi itu kayak ngepak data biar ukurannya lebih kecil, sehingga bisa dikirim lebih cepat lewat jaringan. Bayangin kalian ngepak baju dalam koper biar muat banyak dan gampang dibawa. Latency. Latensi itu kayak delay atau jeda waktu yang dibutuhkan data buat nyampe dari satu titik ke titik lain. Setiap kali data harus melewati node perantara, latensinya nambah. Kalau jaringan lagi padat atau macet, latensinya bisa meningkat. Jadi penting buat ISP untuk mengelola latensi ini dengan baik biar koneksi tetap cepat dan stabil. Quality of Service atau QoS atau kualitas pelayanan. Quality of Service atau QoS itu kayak prioritas jalan di tol. Jaringan dengan QoS terbaik bakal ngatur paket data sesuai urutan kedatangan. Kalau lalu lintas data padat, bandwidth bisa turun, latensi bisa naik, atau bahkan paket data bisa hilang kalau nggak diprioritaskan. Jadi QoS membantu menjaga kualitas perjalanan paket data di jaringan. Assessment of its solutions atau penilaian solusi IT. Solusi IT harus sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, aplikasi yang butuh transfer data besar harus punya bandwidth yang cukup, sedangkan aplikasi yang butuh respon cepat harus punya latensi yang rendah. Jadi, evaluasi kebutuhan bandwidth dan latensi itu penting buat menentukan solusi IT yang tepat. Cloud Carrier and Cloud Provider Selection atau pemilihan operator cloud dan penyedia cloud. Tingkat layanan internet. Koneksi internet antara konsumen dan penyedia cloud dipengaruhi oleh ISP mereka. Di Indonesia ada beberapa ISP besar kayak IndiHome,
BizNet, MyRepublic, dan First Media. ISP-ISP ini punya peran penting dalam menyediakan koneksi yang stabil dan cepat buat mengakses layanan cloud. Penggunaan beberapa operator cloud. Kadang, buat mendapatkan konektivitas dan keandalan yang dibutuhkan, konsumen dan penyedia cloud perlu menggunakan beberapa operator cloud. Ini bisa menambah biaya dalam adopsi cloud, tapi penting buat memastikan koneksi yang andal dan cepat. Pertimbangan untuk adopsi cloud. Adopsi cloud mungkin lebih mudah buat aplikasi dengan persyaratan latensi dan bandwidth yang nggak terlalu ketat. Misalnya buat aplikasi yang nggak butuh respon cepat, adopsi cloud bisa lebih sederhana dan efisien.